Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma, kita bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga saudara-saudara sedharma sekalian memperoleh hasil terbaik dalam setiap usaha yang dilakukan, serta senantiasa dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, dalam agama Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sungguh mulia. Terlebih lagi, wanita yang telah menjadi seorang istri, ia sungguh teramat mulia apabila mampu menjalankan swadharmanya sebagai seorang istri atau seorang ibu dengan baik. Dalam hal ini, tentu bukan berarti hanya bersifat sepihak saja. Seorang istri yang baik, yang senantiasa ikhlas menjalankan swadharmanya dengan baik, hendaknya mendapat perlakuan yang baik pula dari suaminya, mertua, dan juga ipar-iparnya. Dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 55 disebutkan, wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayahnya dan ayah mertuanya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya bila menghendaki kesejahteraan. Demikian juga dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 60 disebutkan, pada keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya, dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti akan kekal. Saudara-saudara sedharma yang mulia, terkait dengan seorang istri, saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari Purana. Mari kita simak bersama-sama dan semoga ada manfaatnya. Terdapatlah sebuah kota bernama Sripura dan seorang Brahmana bernama Wasudata yang tinggal di sana. Wasudata memiliki seorang putri bernama Sudewa. Wasudata adalah seorang Brahmana yang baik hati. Ia mempelajari Weda-Weda dan melakukan berbagai ritual agama. Hanya satu saja kesalahannya, yaitu ia terlalu mencintai putrinya. Sudewa sebenarnya sudah dewasa, namun Wasudata tidak berusaha mencarikan jodoh untuk putrinya. Banyak Brahmana yang datang untuk meminang Sudewa, namun Wasudata menolak mereka semua. Istri Wasudata memprotes keputusan Wasudata itu. "Apa yang kau lakukan?
mengapa kau tidak mau menikahkan putrimu? Aku mencari seorang Brahmana yang mau menikahi Sudewa dan tinggal bersama kita. Aku sangat menyayangi Sudewa, dan aku tidak mau melepasnya menjadi menantu orang lain. Sebaliknya, menantuku yang harus tinggal bersamaku. Setelah beberapa waktu berlalu, datanglah seorang Brahmana yang bernama Siwa Sarma untuk mengunjungi Wasudata. Siwa Sarma amat mahir dalam ilmu sastra. Lebih penting lagi, ia tidak memiliki orang tua. Satu-satunya kerabat yang ia miliki adalah keempat saudara yang tinggal entah di mana. Ia sendiri tidak tahu. Wasudata memastikan bahwa Siwa Sarma tidak akan membantah jika ia dikawinkan dengan Sudewa dan tinggal bersamanya sebagai menantunya. Siwa Sarma menyetujui keputusan itu. Maka perkawinan pun dilangsungkan. Namun sayang sekali, Sudewa terlalu dimanjakan oleh ayahnya. Dia tidak pernah memahami bagaimana cara menghormati seorang suami. Ayahnya adalah seorang Brahmana yang kaya, sedangkan Siwa Sarma adalah Brahmana yang miskin. Sudewa memperlakukan suaminya dengan tidak hormat, menghina, bahkan mencela suaminya. Karena cintanya pada Sudewa, maka Siwa Sarma menahan diri terhadap semua penghinaan itu. Tapi pada suatu hari, karena tidak tahan lagi dengan perlakuan itu, Siwa Sarma pun meninggalkan rumah mertuanya tanpa sepengetahuan mereka. Wasudata lalu berkata kepada istrinya, "Ini sungguh sebuah bencana besar. Kita memiliki seorang menantu yang amat baik hati, dan kini ia telah meninggalkan kita karena perlakuan yang tidak benar dari putri kita. Ini sangat buruk sekali. Aku ingin membuang Sudewa dari rumah ini." Istri Wasudata pun menjawab, "Itu tidak adil. Kaulah yang terlalu memanjakan anakmu. Orang bijak mengatakan bahwa seorang anak dibesarkan dengan cinta pada umur di bawah 5 tahun. Setelah itu, saatnya ia harus ditempa. Dan jika setelah umur itu kau mengabaikan tempaannya, maka ia akan menjadi anak yang manja." Para orang bijak juga mengatakan bahwa seorang anak putri harus ada dalam pengawasan orang tuanya hingga berumur 18 tahun. Setelah itu, maka sudah waktunya ia dinikahkan, dan si anak itu harus pergi dan hidup bersama suaminya. Putri dan menantu tidak boleh tinggal di rumah mertuanya. Istri Wasudata kemudian meminta suaminya agar benar-benar membuang putri mereka satu-satunya. Tidak ada untungnya memiliki putri yang berhati jahat. Wasudata kemudian berkata kepada putrinya, "Karena engkau
Siwa Sarma, menantuku yang baik hati, telah pergi. Pergilah kau ke tempat suamimu. Kau tidak lagi milik keluarga ini. Jika kau tidak berhasil menemuinya, maka pergilah kemanapun kau suka." Akhirnya Sudewa pergi, dan dimanapun ia berada, orang-orang tidak mau berteman dengannya. Ia diabaikan begitu saja. Tak seorang pun yang mau berteman dengan seorang wanita yang membuat suaminya meninggalkan dirinya. Jika melihatnya, maka orang-orang mulai berteriak, "Seorang pendosa datang! Seorang pendosa datang!" Demikianlah mereka berteriak, lalu pergi menjauhi Sudewa. Sudewa kemudian bepergian dari kerajaan satu ke kerajaan yang lain. Dia amat miskin dan meminta-minta sedekah untuk mempertahankan hidupnya sebisa mungkin. Akhirnya ia sampai di kota Wanastala di dekat kerajaan Saurastra. Dengan membawa mangkuk peminta-minta, Sudewa mengembara keliling kota meminta sedekah. Dan kali ini, ia tiba di sebuah bangunan mewah dengan tembok yang tinggi. Rumah itu penuh dengan benda-benda berharga, dan tampak jelas kalau rumah itu adalah milik orang yang kaya raya. "Hamba kelaparan. Bolehkah hamba minta sedekah? Tolonglah hamba." Demikianlah Sudewa meminta-minta. Pemilik rumah segera keluar begitu mendengar seruan pengemis itu dan memanggil istrinya yang bernama Mangala. "Mangala, ada orang yang meminta sedekah di luar. Berikanlah sesuatu untuknya." Mangala kemudian memberikan banyak makanan dan manisan untuk Sudewa. Ketika Sudewa hendak memakan pemberian itu, pemilik rumah pun menyapanya. "Siapakah Anda? Mengapa berpergian sendiri seperti ini? Dan mengapa keadaan Anda begitu memprihatinkan?" Ketika Sudewa mendengar suara pemilik rumah itu, dia kemudian tersadar kalau orang itu tiada lain adalah Siwa Sarma, suaminya yang dulu. Dia tidak sanggup menjawab dan hanya menundukkan wajah karena perasaan malu. Mangala bertanya kepada suaminya, "Mengapa ia tidak menjawab dan mengapa ia tidak berani menatap wajahmu?" Pemilik rumah itu, yang bukan lain adalah Siwa Sarma, kemudian menjawab, "Aku akan memberitahu alasannya. Sekarang aku mengenalinya. Dia adalah Sudewa, putri Wasudata. Dia adalah mantan istriku. Dia pasti datang untuk mencariku. Perlakukanlah ia dengan baik, Mangala." Sudewa terperanjat mendengar kata-kata itu. Ia tidak menduga kalau dirinya akan diperlakukan dengan baik oleh mantan suami yang dulu pernah dihinanya habis-habisan. Demikian juga Mangala memperlakukannya dengan sangat baik.
Sudewa teringat akan perbuatannya di masa lalu. Ia pun menjadi menyesal tak terhingga. Begitu besar penyesalannya hingga meluap menjadi kematiannya. Sudewa meninggal dalam penyesalan. Segera setelah Sudewa meninggal, utusan Dewa Yama datang dan mengikat tubuhnya. Mereka kemudian menyeretnya untuk menghadap kepada Dewa Yama, yaitu Dewa Kematian. Dewa Yama memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan para pendosa, dan dalam hal ini dosa Sudewa teramat berat. Dia dibuang dari satu neraka ke neraka yang lain. Setelah ia mendapatkan berbagai hukuman dalam berbagai neraka, maka Sudewa terlahir kembali. Itulah akibat dari seorang istri yang selalu menghina dan mencela suaminya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dari cerita tersebut dapatlah sekiranya kita berikan makna bahwa perilaku seorang wanita atau istri sangatlah berpengaruh pada kelangsungan keluarganya. Dalam naskah-naskah Purana disebutkan, seorang istri yang setia dalam pengabdian adalah jauh lebih suci dibandingkan dengan gabungan semua tempat suci. Saudara-saudara sedharma sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.